Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri Handayani dari kelas Pendidikan IPA C 2019. Kali ini saya akan membahas tentang UTS Kajian Senyawa Organik. Baiklah, yang nomor 1 yaitu nama IPAC yang benar untuk senyawa ini adalah. Baiklah, di sini kita lihat pada ujung rantai di sini ada CH3 dua kali. Jadi kita harus menguraikannya terlebih dahulu. Sini kita coret saja 2 dan angka kurungnya. Nah, jadi CH3 yang satu lagi kita tuliskan di sini. Kemudian untuk penamaan kita beri terlebih dahulu nomor pada rantai utama. Itu kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 atom karbon pada rantai utama. Kemudian kita tentukan alkil atau cabangnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 cabang metil pada rantai utama. Jika ada 4 cabang metil, berarti namanya adalah tetrametil. Kemudian karena ada 9 atom karbon pada rantai utama, maka namanya adalah nonana. Nah, kemudian kita lihat pada atom karbon yang keberapakah metil itu berada. Nah, di sini kita lihat ada pada nomor 2, ada pada nomor 4, kemudian pada nomor 6, dan nomor 7. Maka nama untuk senyawa ini adalah 2, 4, 6, 7 tetrametilnonana. Nama untuk senyawa tidak perlu diberi spasi, cukup digabung seperti ini. Nah, pada UTS sebelumnya, Lastri salah karena namanya ini diberi spasi. Sebagian besar seperti itu jawabannya, oleh karena itu jawabannya salah. Nah, sekarang kita membuatnya tidak pakai spasi. Maka jawabannya adalah yang ini. Kemudian lanjut nomor 2. Nomor 2 yaitu nama IPAC yang lebih tepat untuk 3-etil 2-metil butena adalah. Kita bikin rumusnya dulu ya. Kita buat rumus strukturnya terlebih dahulu untuk 3-etil 2-metil butena. Rumus strukturnya yaitu seperti ini.
butena berarti ada 4 rantai utama. Di sini CH, tulis aja dulu. Oke, 2 metil butena. Nah, sudah 4 atom karbon pada rantai utamanya. Berarti di sini kita beri angka 3. Di sini di sini 2 metil, berarti di sini ada cabang metil. Kemudian ada 3 etil. Di sini ada cabang etil. Kemudian di sini kita kasih angka 3. Nah, kalau untuk 3 etil 2 metil butena, ini sudah bisa dikatakan untuk 3 etil 2 metil butena, di mana kita menghitungnya dari sini. Nah, jadi ada 3, salah, berbalik. Tidak dari sini ya, dari kiri jadinya kita hitung. Kita hitungnya dari sini. Kalau untuk 3 etil, 2 metil butena ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di mana etil terletak pada atom karbon nomor 3 rantai utama. Maka di sini namanya 3 etil. Nah, di sini ada metil pada nomor 2, yaitu jadinya 2 metil. Rantai utamanya ada 4 dan ada ikatan lengkap 2, maka namanya butena. Jadi 3 etil 2 metil butena. Nah, tetapi ada nama yang lebih tepat lagi untuk rumus struktur ini, di mana kita dapat mengubah angka untuk rantai utamanya, yaitu kita hitung dari sini ya. Kita bikin 4-nya bukan di sini, 4-nya di bawah, di sini. 4, 5. Nah, jadi yang untuk cabang alkilnya itu di sini, CH3. CH3 di sini. Jadi, nama untuk rumus struktur ini yang tepatnya adalah 2, 3 dimetil 2 pentena.
Karena ada dua cabang metil, yaitu pada atom karbon nomor 2 dan atom karbon nomor 3. Maka namanya 2,3 dimetil. Kemudian ikatan rangkapnya terletak pada atom karbon nomor 2 di sini. Nah, dan rantai terpanjangnya yaitu ada 5 atom karbon, maka namanya pentena. Pentena karena dia merupakan ada ikatan rangkap 2, maka namanya pentena. Nah, jadi namanya 2,3 dimetil 2 pentena. Selanjutnya yaitu nomor 3. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi peroksida. Reaksi peroksida ini sendiri adalah aturan yang berlawanan dengan aturan Markov-Nikov, di mana pada aturan Markov-Nikov, H akan berikatan dengan C yang mengandung H lebih banyak, sedangkan aturan peroksida adalah sebaliknya. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat, maka produk utama dari reaksi ini adalah dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, H-nya ini akan berikatan pada atom C yang memiliki H lebih sedikit. Berarti H ini akan berikatan dengan atom C yang ini. Kemudian Br-nya akan berikatan di sini. Kemudian kita beri penomoran pada rantai utamanya, itu dari sini 1, 2, 3, 4. Kita lihat cabang yang ada pada rantai utama yaitu ada Br di nomor 1 dan ada metil di nomor 2. Maka dapat kita tuliskan namanya sebagai berikut. Yaitu ada namanya 1 bromo, 2 metil butana. Rangkap 2-nya sudah hilang karena berikatan dengan H yang di sini. Jadi namanya senyawa yang menjadi produknya yaitu 1 bromo 2 metil butana. Kemudian lanjut nomor 4. Nama IPEC untuk senyawa dengan struktur ini adalah, di sini perlu kita uraikan terlebih dahulu rantainya.
Nah, di sini ada CH3-nya 3 kali, berarti pada cabang C ini ada 3 cabang metil. Kemudian di ujungnya yaitu ada CH3 2 kali, berarti pada rantai ini ada cabang CH3-nya 2. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini. CH. Nah, di sini ada CH3-nya 3, berarti kita bikin di sini ada CH3. Di sini CH3. Bukan di sini. Salah. Kita ulang kembali, yaitu CH. Di sini ada CH-nya, CH3, 3 buah, yaitu CH3. CH3. Dan satu lagi di sini. Kemudian yang ini kita uraikan menjadi kemudian kita beri penomoran pada rantai terpanjangnya atau rantai utama, yaitu dapat kita buat dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 atom karbon pada rantai utamanya. Kemudian kita perhatikan alkilnya. Di sini ada 1, 2, 3 alkil metil. Kemudian dapat kita tuliskan namanya seperti ini. 2, 3 trimetil. Karena ada 3 metil, maka namanya trimetil. Kemudian untuk rantai utamanya yaitu butana, karena ada 4 atom karbon pada rantai utamanya. Nah, jadi nama untuk senyawa ini adalah 2,2,3 trimetil butana. Selanjutnya yaitu nomor 5. Nama IPEC untuk senyawa ini adalah di sini kita tinggal memberi nomor terlebih dahulu pada rantai utamanya, yaitu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian perhatikan alkil yang ada pada rantai utama. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 alkil metil. Nah, kemudian dapat kita tuliskan namanya seperti ini. 2,2, 4 trimetil pentana.
Kenapa 2,2,4 trimetil pentana? Karena ada metil pada atom nomor 2 rantai utama. Ada 2 metil. Kemudian ada 1 metil pada atom nomor 4 pada rantai utama. Jadi kita buat namanya 2,2,4 trimetil pentana. Karena ada 3 metil, maka namanya trimetil. Dan karena rantai utamanya ada 5 atom karbon, maka namanya pentana. Kemudian lanjut nomor 6. Nama IPAC untuk senyawa ini adalah di sini kita tuliskan terlebih dahulu angka atau nomor pada rantai utama. Dapat kita tuliskan dari sini. Kenapa dari sini? Karena kita lihat yang terdekat dengan metil. Berarti di sini 1, 2. Sini juga 1, 2. Jadi sama ya. Jadi terserah saja dari sini atau dari sini juga boleh. Nah, Asri bikinnya dari sini. Bikinnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 atom karbon pada rantai utama. Kemudian kita perhatikan lagi alkilnya. Di sini ada alkil 1, 2. Kemudian di sini ada gugus fungsi OH. Berarti ini adalah alkohol. Nah, bisa kita tulis namanya seperti ini. 2,4 dimetil 3 pentanol. Nah, kenapa 2,4 dimetil 3 pentanol? Karena metilnya ada pada rantai utama nomor 2 dan nomor 4. Maka jadinya 2,4 dimetil. Nah, 3 pentanol karena gugus fungsi OH ada pada atom nomor 3. Dan karena rantai utamanya ada 5, maka namanya penta. Dan karena ada gugus OH, maka ini adalah alkohol. Nah, maka ujungnya kita kasih dengan 0. Jadi namanya 2,4 dimetil 3 pentanol. Kemudian kita lanjut nomor 7. Nama IPAC untuk senyawa ini adalah, di sini perlu kita uraikan terlebih dahulu CH3 yang 3 kali ini. Kita uraikan seperti ini. Sini kita coret saja. Ini ada CH3. Kemudian satu lagi di sini CH3. Nah, ini merupakan cabang alkil yaitu tersier butil. Nah, ini ada cabang metil. Kemudian rantai utamanya kita beri nomor terlebih dahulu dari sini karena lebih dekat dengan alkil yang di sini. Jadi di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, jadi kita bikin namanya seperti ini. 3 metil 4 tersier butil heptana. Kenapa namanya 3 metil 4 tersier butil heptana? Karena cabang metil berada pada nomor 3 atom karbon rantai utama. Sedangkan cabang tersier butil berada pada nomor 4 atom karbon rantai utama. Nah, jadi namanya 3 metil 4 tersier butil heptana karena ada 7 atom karbon pada rantai utama. Nah, maka dari itu namanya 3 metil 4 tersier butil heptana. Dan lanjut nomor 8. Nama IPAC untuk senyawa berikut ini adalah di sini ada yang perlu kita uraikan terlebih dahulu yaitu CH3 2 kali. Nah, di sini kita uraikan menjadi seperti ini. Di sini kita coret saja. Nah, di sini jadi CH3. Nah, kemudian kita beri nomor pada rantai utama, yaitu dari sini, karena lebih dekat dengan cabang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 atom karbon pada rantai utama. Kemudian kita perhatikan cabang alkilnya, yaitu di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini adalah metil, sedangkan ini adalah isopropil. Nah, jadi dapat kita tuliskan namanya seperti ini. Kita dahulukan terlebih dahulu isopropil, karena nama alkil tersebut sesuai abjad. Jadi ada 6 isopropil, 2, 3 dimetil nonana. Nah, kenapa 6 isopropil, 2, 3 dimetil nonana? Karena isopropil berada pada rantai utama nomor 6, sedangkan dimetil 2 metil lainnya yaitu pada atom karbon nomor 2 dan nomor 3. Nah, nonana karena ada 9 atom karbon pada rantai utamanya. Jadi namanya 6 isopropil, 2, 3 dimetil nonana. Nah, lanjut nomor 9. Nomor 9, nama IPAC untuk senyawa ini adalah nomor 9 di sini kita langsung saja membuat penomoran untuk rantai utamanya karena tidak ada yang perlu diuraikan ya. Ini langsung saja, jadi kita bikin penomorannya dari sini. Karena ya dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, ada 10 atom karbon pada rantai utama. Nah, kemudian kita tentukan alkil atau cabangnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 alkil. Nah, ini adalah alkil metil, ini adalah alkil metil. Sedangkan ini adalah alkil isopropil. Dan ini adalah alkil etil. Nah, kemudian kita tuliskan namanya. Jadi kita sesuaikan abjadnya untuk alkil. Nah, dari etil, metil, dan isopropil, maka yang dahulu adalah etil. Maka kita tulis etil terlebih dahulu, yaitu 8 etil. Kemudian isopropil, 4 isopropil. Kemudian lanjut ke metil. Metil ada pada nomor 2 dan nomor 6. Berarti 2, 6 dimetil. Ada 10 atom karbon pada rantai utama, berarti namanya dekana. Jadi kita bikin namanya 8 etil, 4 isopropil, 2, 6 dimetil dekana. Nah, lanjut nomor 10. Nomor 10, nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, di sini perlu kita uraikan terlebih dahulu yang CH3 3 kalinya. Jadi seperti ini. Ini kita coret saja. Nah, jadi ada CH3. Di sini satu lagi di sini. Nah, kemudian kita tuliskan nomor pada rantai utamanya. Kita tulis dari sini. 1, 2, 3, ke sini 4, 5. Kenapa ke sini? Karena kita harus mencari rantai yang paling panjang untuk rantai utama ini. Nah, makanya kita tulis ke sini ya, arahnya ke bawah. Nah, jadi yang menjadi alkilnya di sini adalah yang ini. 1, 2, 3. Ada 3 cabang metil. Berarti nanti ada trimetil. Nah, kita lihat di mana saja dia berada. Nah, kita tuliskan namanya di sini. Ada 2, 4, nah dan di 4 lagi. Trimetil. Nah, rangkap 2 ada di nomor 2, berarti 2. Cabang rantai terpanjangnya ada 5, berarti namanya pentena. Nah, nama untuk senyawa ini adalah 2,4,4 trimetil 2 pentena. Lanjut nomor 11. Nama senyawa produk dari senyawa ini adalah
Nah, di sini berlaku aturan Markov-Nikov, di mana atom H pada HCl akan berikatan dengan atom C yang memiliki atom H yang lebih banyak. Nah, sedangkan Cl akan berikatan dengan atom C yang memiliki atom H lebih sedikit. Nah, kemudian dapat kita tuliskan produknya seperti ini. Rangkapnya jadi hilang ya, rangkap 2-nya jadi tinggal 1 karena nanti akan dipakai untuk berikat dengan C. Nah, hanya ini akan berikatan dengan C yang ini. Nah, sedangkan Cl-nya berikatan di sini dengan atom C memiliki hal lebih sedikit. Nah, kemudian kita beri penomoran pada rantai utamanya, yaitu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita lihat alkilnya, yaitu Cl terletak pada atom karbon nomor 2. Maka namanya jadi seperti ini. 2-kloropentan. 2-kloro karena Cl-nya berada di nomor 2. Sedangkan pentana karena rantai utamanya ada 5 atom karbon. Jadi pentana. Jadi namanya 2-kloropentana. Kemudian lanjut nomor 12. Nama senyawa produk dari reaksi ini adalah. Nah, di sini juga sama. H-nya H pada H2O ini akan berikatan dengan C yang mengandung H lebih banyak. Nah, sedangkan OH yang tersisa nanti akan berikatan dengan atom C yang lebih sedikit mengandung H. Nah, di sini dapat kita tuliskan hasilnya seperti ini.
Nah, maka OH-nya akan berikatan. Nah, H yang tadi yang ini, H-nya berikatan dengan ini. Makanya ini jadi 3 ya. Nah, OH-nya akan berikatan di sini. Nah, karena ada gugus OH, berarti ini merupakan alkohol. Nah, kemudian kita tuliskan nomor pada rantai utamanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena gugus OH-nya terletak pada atom karbon nomor 2, maka namanya di sini 2-pentanol. Karena tidak ada alkil lainnya ya, karena makanya kita bikin langsung saja nomor yang terletak OH-nya di mana, jadi 2-pentanol karena ada 5 atom karbon pada rantai utama. Nah, di belakangnya kita kasih 0 karena ada gugus OH. Jadi namanya 2-pentanol. Oke, lanjut nomor 13. Mengapa kedua senyawa dengan rumus senyawa yang sama ini memiliki perbedaan titik didih dan titik leleh yang cukup signifikan? Nah, di sini kita lihat titik didih untuk N-butana. Ada min 0,4 derajat Celcius, sedangkan pada isobutana ada min 10,2 derajat Celcius. Kemudian pada titik lelehnya, N-butana yaitu min 139 derajat Celcius, sedangkan untuk isobutana min 160,9 derajat Celcius. Nah, di sini dapat kita lihat yang N-butana ini memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi ya dari isobutana. Nah, mengapa berbeda? Nah, menurut saya perbedaannya, perbedaan struktur dari N-butana dan isobutana ini di mana N-butana cenderung membentuk rantai lurus. Nah, sedangkan isobutana cenderung membentuk rantai bercabang. Rantai lurus, struktur molekulnya itu lebih rapat dari rantai bercabang. Oleh karena itu, dibutuhkanlah energi yang lebih besar untuk mencapai titik didih dan titik lebur pada rantai bercabang. Karena kerapatan molekulnya itu cukup renggang. Nah, disitulah maka dibutuhkan titik didih dan titik lebur yang lebih besar. Jadi, itulah yang menjadi perbedaannya. Kita tuliskan.
Kemudian lanjut nomor 14. Nama IPAC untuk senyawa ini adalah nomor 14. Nah, di sini sepertinya tidak ada yang perlu diuraikan. Langsung saja kita beri penomoran pada rantai utamanya. Kita mulai dari sini, karena lebih dekat dengan alkil. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 rantai, ada 10 atom karbon pada rantai utama. Kemudian kita perhatikan alkil yang ada pada rantai utama, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 alkil. Nah, di sini ada alkil etil dan alkil metil. Kita lihat di sini ada 3 etil, maka kita tuliskan namanya seperti ini. 3, 3, 6. Trietil, stepnya lupa. Trietil, 7 metil dekana. Nah, ada 3 cabang etil, maka namanya jadi trietil. Kemudian ada 1 metil pada atom karbon nomor 7, sedangkan ada 10 atom karbon pada rantai utama, maka namanya dekana. Nah, jadi nama untuk senyawa ini adalah 336 trietil 7 metil dekana. Oke, lanjut nomor 15. Nomor 15. Nama umum atau nama dagang untuk senyawa berikut adalah, dapat kita lihat ini adalah senyawa eter ya. Senyawa eter, untuk senyawa eter, nama umumnya itu di sini ada alkil, ada alkil lagi di sini. Di sini dapat kita lihat. Nah, kita tentukan alkilnya terlebih dahulu. Di sini ada alkil. Di sini ada alkil isobutil. Dan di sini ada alkil tersier butil. Nah, kemudian kita tuliskan namanya. Kita dahulukan terlebih dahulu isobutil ya. Jadi namanya isobutil tersier butil eter. Nah, jadi nama umum atau nama dagangnya adalah isobutil tersier butil eter. Kemudian lanjut nomor 16. Nama umum atau nama dagang untuk senyawa berikut adalah, nah, sama dengan yang nomor sebelumnya, yaitu di sini kita tentukan dulu alkilnya, yaitu ada ini alkil isopropil. Sedangkan ini ada alkil sekunder butil. Nah, kemudian dapat kita tuliskan namanya seperti ini. Isopropil sekunder butil eter. Nah, namanya adalah isopropil sekunder butil eter. Kemudian lanjut nomor 17. Nama IPAC untuk senyawa ini adalah, nah, dapat kita lihat di sini ada senyawa ester.
senyawa ester. Nah, senyawa ester ini namanya ada di sini pakai alkoksi ya, alkoksi yang ini. Kita lihat di sininya ada CH3, berarti ini namanya metoksi. Nah, terlebih dahulu kita tentukan dulu nomor pada rantai utamanya. Kita dari sini saja bikinnya. Dari sini. Lebih dekat dengan metoksi ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk penamaan ester ini yaitu alkoksi, kemudian diikuti dengan alkana. Nah, di sini alkoksinya yaitu ada metoksi ini. Ini ya, metoksi. Pada nomor 4. Maka kita tulis namanya seperti ini. 4 metoksi oktana. Kenapa oktana? Karena ada 8 atom karbon pada rantai utamanya. Jadi kita pakai nama oktana. Nah, jadi nama efeknya yaitu 4 metoksi oktana. Kemudian lanjut nomor 18. Nama IPAC untuk senyawa ini adalah nomor 18. Di sini kita lihat ada gugus OH. Nah, berarti ini adalah alkohol ya. Alkohol. Nah, kemudian kita tentukan dulu nomor untuk rantai utamanya. Kita buat dari sini karena lebih dekat dengan gugus OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom karbon pada rantai utama. Nah, di sini ada 2 gugus OH. Yang satu ada pada nomor 2 dan satu lagi ada pada nomor 4. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Namanya 2, 4 heksana. Karena ada 6 atom karbon pada rantai utama. Heksana. Ada 2 gugus OH, berarti kita beri awalan di dan tambah ol. Jadi 2, 4 heksanadiol. Nah, seperti itu. Jadi namanya 2, 4 heksanadiol. Lanjut nomor 19. Nomor 19. Nama IPAC untuk senyawa ini adalah nomor 19 ya. Di sini juga ada gugus OH, berarti ini juga alkohol ya. Alkohol. Nah, di sini kita langsung saja tentukan nomor untuk rantai utamanya. Kita bikinnya dari sini karena lebih dekat dengan alkil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 atom karbon pada rantai utama. Nah, di sini ada alkil dan di sini ada gugus OH. Alkil berada pada nomor 2. Nah, jadi namanya seperti ini. 2 metil 4 heptanol karena ada 7 atom karbon pada rantai utamanya. Jadi sininya lupa strip. Nah, jadi 2 metil 4 heptanol. Oke. Lanjut. Nomor 19, nomor 20. Lanjut nomor 20. Nama IPAC untuk senyawa ini adalah nomor 20.
Nah, di sini langsung saja kita beri nomor pada rantai utama, karena tidak ada yang perlu diuraikan. Nah, kita bikin dari sini. Kita bikinnya dari sini. Kita bikinnya dari sini ya. Dari sini atau dari sini ya. Dari sini yang dekat dengan rangkap. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Jadi di sini ada 2 metil, yaitu pada nomor 4 dan nomor 7. Nah, di sini juga ada 2 ikatan rangkap. Nah, jadi namanya jadi seperti ini. 4, 7 dimetil. 47 dimetil. 2, 5 oktadiena. Nah, 47 dimetil nih, 47 dimetil, 25. Di sini rangkap 2-nya ada di nomor 2 dan nomor 5, jadi 25 okta karena ada 8 atom karbon pada rantai utama. Oktadiena karena ada 2 ikatan rangkap, jadi kita beri awalan di. Nah, jadinya oktadiena. Nah, nama untuk senyawa ini yaitu 47 dimetil 25 oktadiena. Oke, lanjut nomor 21. Nomor 21. Nama IPEC untuk senyawa ini adalah nomor 21. Di sini dapat kita lihat atom H dan atom H yang di atas senyawa ini berseberangan. Nah, sedangkan yang ini, alkil yang ini juga berseberangan, yang CH3 ya. Nah, maka di sini kita gunakan trans. Nah, langsung saja kita tuliskan angkanya terlebih dahulu, nomor pada atom utamanya, pada rantai utamanya, yaitu dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 atom karbon pada rantai utama. Kemudian kita lihat ikatan rangkapnya berada di nomor 2. Nah, langsung saja kita tuliskan namanya trans 2 trans 2 heksena karena ada 6 ya, 6 atom karbon pada rantai utama dan juga ada ikatan rangkapnya, maka namanya heksena. Jadi namanya trans 2 heksena. Oke, lanjut nomor 22. Nomor 22. Nama IPEC untuk senyawa ini adalah nomor 22. Nah, langsung saja kita beri nomor ya. Nomor dari sini, karena lebih dekat dengan rangkap dan juga alkil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 atom karbon pada rantai utama. Nah, di sini ada cabang metil, dan di sini juga ada cabang metil. Jadi ada 2 cabang metil pada nomor 3 ya, jadi namanya seperti ini. 3 dimetil, 4 oktuna.
ada ikatan rangkap 3. Nah, maka namanya menjadi oktuna. Bukan oktena lagi, karena rangkap ikatannya ada rangkap 3. Nah, jadi namanya 3 dimetil, 4 oktuna. Lanjut nomor 23. Nomor 23. Nama IPAC untuk senyawa berikut adalah sama seperti yang sebelumnya. Kita langsung saja bikin nomor untuk rantai utamanya, yaitu nomor dari yang di sini. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom karbon pada rantai utama, kemudian ada cabang metil di sini 1, 2, 3. Kemudian ada rangkap 3 pada atom karbon nomor 3. Nah, jadi namanya jadi seperti ini. 2, 5, 5, trimetil, karena ada 3 cabang metil ya, trimetil. Kemudian 3 heptuna. Heptuna karena ada 7 atom karbon pada rantai utama dan juga ada rangkap 3 pada atom karbon nomor 3. Jadi namanya menjadi 255 trimetil 3 heptuna. Nah, lanjut nomor 24. Nomor 24. Nama IPAC untuk senyawa ini adalah, nah, karena atom H-nya sejajar ya. Nah, di sini juga cabang CH3-nya juga sejajar, maka ini menggunakan cis. Nah, kemudian langsung saja kita tuliskan nomor pada rantai utamanya, yaitu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 1 metil pada atom karbon nomor 6. Nah, ada 8 atom karbon pada rantai utama. Nah, langsung saja kita tuliskan namanya seperti ini. Cis 6 metil 3 oktena. Karena ada metil pada atom karbon nomor 6, jadi cis 6 metil 3 oktena karena ikatan rangkap 2-nya ada pada angka 3. Oktena karena ada 8 atom karbon pada rantai utama. Jadi namanya menjadi cis 6 metil 3 oktena. Oke, lanjut nomor 25. Apa yang salah pada struktur senyawa ini? Yang salah pada struktur senyawa ini adalah hendaknya, ini kan CH3, ini CH2, ini CH, ini CH3. Seharusnya ini tidak perlu rangkap 2, karena jika rangkap 2 ini maka hanya berlebih 1, karena berlebih maka ini hendaknya cukup ikatan tunggal saja, maka hanya dipindahkan ke sini satu lagi, ke H yang di sini. Nah, yang di sini. Ini menjadi CH2 dan ini menjadi rangkap ikatan tunggal, ini tidak perlu. Jadi seperti ini yang betulnya. CH3, CH,
2 CH2 dan CH3. Nah, jadi yang salah di sini tuh rangkap duanya ya. Rangkap duanya seharusnya ini rangkapnya satu saja dan pindahkan H-nya ke satu lagi ke sini, ke CH2 di sini. Oke. Seperti itu yang salah di sini berarti kita tulis saja seperti ini. Ikatan rangkapnya. Oke, baiklah. Nah, itulah penjelasan dari Lastri. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.